Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kita bisa berbagi di dalam apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yaitu bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan mengubahkan sebuah kehidupan yang tadinya hidup di dalam kegelapan dan ingin merusak gereja, dan bagaimana kehidupan dari narasumber yang juga begitu membenci terhadap Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Seperti yang Dia katakan di dalam firman-Nya, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, itulah firman-Nya. Dia tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, karena Dia Tuhan semua bangsa. Kalau Dia berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, maka saya tidak mau percaya kepada Tuhan seperti itu. Karena Tuhan seperti itu pasti bukan Tuhan. Karena apa? Karena Dia Tuhan hanya satu kelompok. Tapi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menciptakan semua manusia, dan jelas dengan pasti bahwa Dia mengasihi semua manusia. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Bahkan bukan hanya berjumpa, tapi mengalaminya, karena ini menentukan keselamatan kita. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun, kata firman Tuhan. Anda mau percaya atau tidak, dengarkan firman Tuhan. Itu kalau Anda tidak percaya, itu urusanmu sendiri. Tapi saya menyampaikan bahwa Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kecuali melalui Tuhan Yesus. Nah, tolong pertanyakan dirimu, apakah engkau tergolong orang? Kalau engkau adalah tergolong orang, maka dengarkan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Nah, di dalam Kisah 4 ayat 12, firman-Nya berbunyi, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, pertanyakan dirimu sekali lagi, Anda tinggal di bawah kolong langit atau sudah di atas langit? Nah, kalau Anda tinggal di bawah kolong langit, dengarkan firman Tuhan. Sekalipun Anda tidak percaya, saya tidak berhutang apa-apa kalau sampai Anda binasa masuk di dalam neraka, ya. Karena saya sudah beritahu kepada Anda. Firman-Nya berbunyi bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Ingat, di bawah kolong langit ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus manusia bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, kami terbeban dengan segala kerinduan, dengan segala doa, kami hadir supaya kiranya apa yang kami bagikan ini bisa menjadi berkat, bisa mencerahi, bahkan menerangi, sekaligus juga bisa menyadarkan bagi kita yang belum mengenal Tuhan. Sebab penting sekali untuk kita mengenal Tuhan yang benar. Karena di dalam hidup ini hanya Tuhan yang benar yang baik. Hanya Tuhan yang benar yang mengasihi manusia. Tapi di dalam hidup ini kita tahu betul bahwa ada dua kuasa, yaitu kuasa Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi yang baik. Dan kedua,
adalah kuasa setan. Setan itu adalah pribadi yang sangat jahat. Ya, kenapa saya katakan setan itu pribadi yang sangat jahat? Maka sekali waktu cobalah jalan-jalan ke kuburan. Kalau Anda melihat, kenapa ada kuburan? Itu karena kejahatan setan. Karena dari Taman Eden Tuhan sudah bilang bahwa jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi setan datang membodohi manusia, setan datang membohongi manusia. Dia bilang, makan saja, jangan dengar Tuhan. Makan saja, kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Nah, inilah pembodohan yang paling pertama dilakukan oleh manusia. Sampai saat ini berkelanjutan terus, berita hoax, bahkan kebohongan demi kebohongan, terus disuarakan oleh setan. Itulah yang terjadi. Oleh sebab itu Yohanes 8 ayat 44, iblis dikatakan adalah bapa pendusta, bapa segala dusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya. Nah, berhati-hatilah karena iblis sering mengintimidasi manusia. Dia berkata, masa Tuhan berkolor? Nah, itu. Setan selalu mengintimidasi manusia. Dia berkata, masa Tuhan mati di salib? Dia berkata, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Nah, hal-hal seperti ini adalah intimidasi yang membahayakan hidup manusia, yang seharusnya manusia bisa berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan bisa pulang ke surga. Tapi kalau intimidasi seperti ini sangat berbahaya buat manusia. Oke, teman-teman, saya tidak berpanjang lebar. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa, bagaimana narasumber seorang yang begitu membenci Tuhan, bahkan dia ingin merusak gereja, tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, Tuhan menyelamatkan beliau. Oke, kita sambut narasumber kita, Bapak Muhammad Samsul Islam. Shalom, Pak. Selamat sore, salam. Ya, apa kabar Pak Samsul? Luar biasa, Tuhan memberkati saya dalam keadaan sehat, walafiat, segar bugar. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Muhammad Samsul Islam yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak yang usia sudah cukup lanjut, tapi Bapak masih penuh semangat ya. Bapak ini sudah usia 77 tahun, tapi tidak kalah semangatnya kalau diadu dengan anak yang umur 17 tahun. Karena dilihat dari tampilannya beliau begitu sungguh-sungguh ingin terus menyala-nyala buat Tuhan. Dan pada kesempatan ini Pak Muhammad Samsul Islam akan bersaksi kepada kita bagaimana beliau bisa berjumpa dengan Tuhan, dan tentunya dimulai dari latar belakang dulu, bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum mengenal Tuhan Yesus. Oke, Pak Samsul, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Pak Samsul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Islam. Nama ini diberikan oleh padi saya, seorang ustadz yang beraliran Wahabi. Dia semacam ISIS sekarang ini. Nah, pada waktu ibu saya mengandung, hamil tua, ayah saya selalu pergi keluar kota. Oleh karena itu pada waktu anak-anak ibu saya lahir, itu yang memberi nama adalah padi saya yang Ustadz Wahabi tadi. Nah, dia sebagai Ustadz Wahabi yang beraliran keras, dia selalu memanjakan atau memuliakan Nabi Muhammad. Nah, kakak saya yang nomor satu namanya Dewi Aminah. Nah, dalam Aminah ini adalah ibunya Nabi Muhammad. Jadi dia ingin kakak saya, karena nama adalah sebuah doa ya, dia mengharapkan kakak saya ini mencatatkan bahwa Aminah itu sebagai dewi, wanita yang luar biasa. Nah, kemudian kakak saya namanya Muhammad Fadoli. Muhammad Fadoli, Muhammad itu kata Fadoli artinya mengutamakan. Jadi harapan Pak D saya, kakak saya supaya
mengutamakan Nabi Muhammad. Yang ketiga, saya namanya Muhammad Syamsul Islam. Muhammad, diharapkan saya akan menceritakan tentang Muhammad sebagai Syamsul, sebagai matahari atau penerang untuk agama Islam. Dan adik saya yang terakhir namanya Muhammad Samsudin. Ya, Samsudin artinya Samsu, matahari, din untuk agama. Jadi harapan Pak D saya bahwa adik saya nanti menceritakan bahwa Muhammad itu adalah mataharinya agama. Nah, ini latar belakang kami. Nah, pada tahun 1963 saya sekolah di SMA 1 Kediri. Sedangkan rumah saya di Kota Kertosono, itu kira-kira 30 km dari sebelah utara Kota Kediri. Ya, saya bangun pagi jam 4 naik kereta api, kemudian belajar di SMA 1. Nah, biasanya pada waktu tahun 63 itu kereta api itu banyak yang terlambat sampai jam 3 sore baru datang. Tetapi pada waktu bulan Desember, setelah saya sholat Jumat di Masjid Baliwerti, sampai di SMP 1 kira-kira 100 meter dari masjid itu, nah dari jalan kereta itu masih kira-kira 400 meter. Itu saya sudah mendengarkan peluit dari stasiun Kediri yang jaraknya kira-kira 2 km dari tempat saya berada. Nah, karena saya punya rencana nanti saya sampai di Kertosono itu akan merusak sebuah gereja Pantekosta yang ada di desa saya. Nah, karena saya punya keinginan itu, maka saya naik kereta api itu dengan memanjat. Di bawahnya banyak kerikil-kerikil yang tajam. Oleh karena di Tulungagung itu sebelah selatan Kediri itu hujan, jadi kereta itu tangganya yang waktu itu terbuat dari kayu itu licin, sehingga saya terpeleset dan saya tidak sadarkan diri. Nah, saya sadarkan diri waktu jam 10 saya sudah ada di rumah sakit Gambiran di Kediri. Kaki saya hancur, tinggal cuma ibu jari saya yang sebelah kiri. Tapi yang sebelah kanan masih utuh. Nah, karena yang kanan ini ada di tangga, yang kiri ini terseret kereta api. Nah, kemudian saya harus tambah darah sampai 2 liter. Selama 2 bulan saya di rumah sakit Gambiran, itu kaki saya mulai membusuk, nanahnya tebal, dan baunya ya seperti bangkai ya. Nah, kemudian saya punya kenalan bahwa di Kediri itu ada rumah sakit Kristen namanya Rumah Sakit Baptis. Nah, saya minta tolong kepada tetangga saya yang bekerja di Rumah Sakit Baptis itu untuk bisa mendaftarkan saya untuk berobat ke Rumah Sakit Baptis. Tetapi karena sangat sulit, maka saya tidak bisa langsung diterima. Nah, pada waktu saya masuk ke ruang periksa, semua orang meninggalkan saya karena bau saya sangat busuk sekali. Nah, setelah saya harus mondok di sebuah keluarga, kemudian saya periksa lagi dan saya boleh bisa diterima. Dan apa yang terjadi? Ya, waktu itu kaki saya itu direndam dengan air cuka untuk menghilangkan nanah yang tebal pada kaki saya yang sebelah kiri tadi. Oleh karena itu, saya harus operasi. Nanah itu harus disikat, dihabiskan, kemudian diambilkan kulit dari paha saya selebar 5 cm dan panjangnya 30 cm untuk membalut luka yang rusak tadi, luka di kaki saya tadi. Nah, itu terjadi pada hari Jumat. Nah, pada hari Minggu
saya merasa sakit karena obat biusnya sudah habis. Kemudian saya disuntik dan saya tertidur. Pada waktu saya tertidur, kemudian saya diberitahu oleh Pak D saya bahwa nabi yang bisa menyembuhkan itu cuma satu, yaitu Nabi Isa Al-Masih. Nah, kalau kita minta tolong Nabi Isa Al-Masih, dia akan nolong dan menyembuhkan. Ini yang dikatakan Pak D saya. Dan waktu itu saya lakukan. Nabi Isa, tolonglah saya. Saya sudah 3 bulan tidak bisa jalan. Kaki saya sudah kaku. Dan jari-jari kaki saya sudah membusuk. Tolong ya Nabi Isa. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba ada suara, ada orang yang berbaju putih, dia mengatakan begini, hei kamu kalian yang berlah dan mengudat, adalah kepadaku, aku akan berikan sentosa kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati, maka kamu akan menjadi ringan. Nah, kemudian tangan saya ulurkan kepada orang yang berjubah putih tetapi pada waktu saya ulurkan, saya terkejut karena pintu dari rumah sakit itu terbuka dan memang ada orang masuk yang pakai pakaian putih, tapi orang itu bukan Nabi Isa tadi, tetapi pasien yang baru saja ikut kebaktian di lorong rumah sakit itu. Nah, saya apa betul ini Nabi Isa? Kemudian pagi hari saya berdiskusi dengan pengabar Injil. Saya bertanya, dia mengatakan, nanti aja kalau saya sudah mendoakan orang yang mau dioperasi, sedangkan kamu saja tidak mau didoakan kemarin waktu mau dioperasi. Nah, memang saya menolak ya, karena saya tidak mau mengaminkan doanya orang Kristen. Tetapi apa yang terjadi pada waktu saya masuk ke kamar operasi, saya terkejut karena di situ ada kakak kelas saya, ya waktu itu sudah tamat SMA Negeri 1 itu, dan dia bekerja di rumah sakit bagian anestesi. Nah, kemudian dia, Pak, bagaimana Tuhan dokter akan menolong kamu kalau kamu tidak mau didoakan. Nah, padahal dokter itu tergantung kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak mau, nah saya katakan, ya kamu aja yang berdoa, tapi saya tidak mau nanggung dosamu, karena doa yang dinamakan selain nama Allah itu kami anggap adalah berdosa. Nah, apa yang terjadi, pengabar Injil tadi kaget, loh, apa yang saudara katakan itu ditulis dalam kitab suci. Dia tunjukkan kepada saya kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya belum pernah membaca kitab suci, jangankan membaca, Mas, memegang saja najis. Karena itu adalah kitab palsu. Nah, tetapi apa yang saudara katakan itu ditulis dalam kitab ini. Saya belum pernah membaca kitab suci, tapi ya heran, saya hafal 3 ayat Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah, kemudian saya berdoa, ya saya ingin mencoba mempelajari kitab sucinya orang Kristen. Saya membaca kitab Kejadian, saya tuh terkejut, loh, kok enggak cocok ya ini. Nabi Adam itu kan dan Hawa itu kan di surga, kemudian karena berdosa makan 2 koldi diusir ke dunia, loh, ini kok di Taman Eden. Apalagi pada waktu saya melihat Nabi Nuh yang punya anak Sem, Ham, dan Yafet itu, menurut Islam dikatakan bahwa semua anak Nabi Nuh itu mati, kecuali 80 pengikut Nabi Nuh yang selamat. Jadi ini enggak cocok ya. Dan saya berpikir, kalau misalnya anak Nabi Nuh itu mati, sedangkan Sem itu yang menurunkan Ibrahim, dan menurunkan juga Ishak, dan menurunkan juga Ismail, mana mungkin itu terjadi? Saya berpikir kalau begitu itu yang dikatakan di dalam agama Islam itu tidak benar. Tetapi pada waktu saya mulai membaca kitab Perjanjian Baru itu saya kaget. Loh, ini Rasul ada Matius, ada Yohanes. Sedangkan Rasul itu cuma 25. Di sini tidak ada namanya Rasul Muhammad, tidak ada. Wah, akhirnya saya
diam saja. Tapi suatu ketika saya itu spekulasi membuka Alkitab, dan di situ ada coretan-coretan yang dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal. Berdoalah, mintalah kepadaku, maka kamu akan menerima. Nah, akhirnya saya dengan redek sekali, bergetar, dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, yakinkan saya bahwa Engkau adalah anak Allah. Karena di surat Al-Ikhlas dikatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Ia tidak diperanakkan, tidak memeranakkan juga. Nah, tetapi saya minta Tuhan yakinkan saya. Dan karena saya mulai membaca kitab suci, dari kitab Injil Matius, saya menemukan dalam kitab Injil Matius pasal yang ketiga, itu pada waktu Yesus dibaptiskan, ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kemudian saya terus membaca di dalam kitab Injil Matius juga pasal 17, katakan bahwa pada waktu itu Yesus dipermuliakan di atas gunung, kemudian nampak Nabi Elia dan Musa bersama dengan dia. Kemudian ada suara yang dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini meyakinkan saya bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Terima kasih. Kemudian saya membaca kitab suci. Dalam waktu 3 bulan saya khatam. Jadi Kejadian sampai Wahyu, karena tidak ada kerjaan lain kecuali saya hanya membaca kitab suci saja, menanti kesembuhan kaki saya yang berangsur-angsur membaik. Nah, sudah kasih. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu saya mau pulang, saya takut. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu malu mengaku aku pada orang lain, aku pun malu mengaku engkau di hadapan Bapakku yang di surga. Wah, nggak jadi naik surga ini. Karena saya harus mengaku kepada keluarga kami kalau saya adalah orang Kristen. Tetapi dengan penuh keberanian, atas pimpinan Tuhan, saya mengatakan kepada ibu saya. Ibu saya pada waktu mendengar bahwa saya mengambil keputusan, dapat hidayah bahwa saya harus menjadi orang Kristen, dia itu menangis. Kalau biasanya sholatnya itu cuma 5 waktu, sholatnya itu ditambah 2, yaitu sholat duha pada waktu jam 10 pagi dan sholat tahajud pada waktu jam 12 malam. Jadi dia 7 kali sholatnya. Dan zikirnya, dia membaca ayat-ayat Al-Quran itu 1 jam. Baca Al-Fatihah, baca macam-macam lah. Sampai itu 1 jam, itu 7 kali doa dia. Saya itu diampuni untuk kembali lagi memeluk agama Islam. Nah, terima kasih. Tetapi saya sudah lega karena ibu saya ini sudah mengizinkan saya ke gereja, tetapi dia tidak mau memberi uang saku. Jadi karena di Kertosono belum ada gereja baptis yang ada di Kediri, saya mesti naik kereta atau naik bis. Oleh karena itu saya tidak punya uang. Nah, akhirnya saya itu nunut truk supaya sampai di Kediri. Nah, pada waktu saya masuk ke gereja, saya mulai masuk ke sistem baru. Waktu mau dibaptiskan, saya harus masuk rumah sakit lagi dan harus operasi lagi. Nah, teman-teman sekolah perawat tahu bahwa saya itu seringkali naik truk. Mereka itu urunan. Jadi Samsul, jangan naik truk lah, ini tak urunan. Nanti naik bis saja ya.
jangan naik truk lah. Dan senang sekali mereka itu menyisihkan uang sakunya untuk saya bisa ke gereja pada hari Minggu dan hari Rabu. Nah, suatu ketika ada paduan suara dari Sekolah Teologi Baptis dari Semarang yang menyanyi di Kediri, di gedung bioskop. Nah, kemudian saya sangat tertarik ya dengan nyanyian-nyanyian mereka. Nah, karena apa? Karena nama saya ini Muhammad Samsul Islam. Muhammad itu bahasa Arab artinya yang terpuji atau yang memuji. Samsul itu artinya matahari. Islam itu berserah. Jadi saya ingin sebagai memuji mataharinya orang yang berserah, yaitu memuji Tuhan Yesus. Saya belajar di gereja paduan suara. Tapi pada waktu saya didatangi oleh pendeta, memang Adi Samsul tidak tertarik masuk sekolah teologi. Dalam kitab 1 Timotius itu dikatakan bahwa orang yang cacat tidak bisa menjadi gembala. Dia tidak bisa ngomong apa-apa karena memang saya cacat. Tetapi pada waktu saya ngomong itu didatangi oleh dosen sekolah teologi. Dia orang Amerika, namanya Dr. Bisnik. Ya, memperkenalkan diri dan berkata kepada Saudara Samsul, Pak saudara tidak ingin Pak Samsul, ya. Pak, suaranya kok berisik sekali ya, Pak? Ada bunyi bagaimana? Apa ya, Pak? Suaranya berisik sekali, Pak. Suaranya berisik sekali. Oh, ini hujan. Hujan. Sedang hujan. Saya di teras ini dan di luar hujan. Lagi hujan ya. Coba dicabut dulu handsetnya, baru bagaimana? Dicabut dulu handsfree-nya, baru nanti dicolok lagi, Pak. Cabut dulu baru dicolok lagi. Coba. Ini suaranya ini mantul. Cabut dulu baru dicolok lagi. Halo? Halo? Masih terdengar hujannya? Iya, kok berisik. Bagaimana? Pak, bunyi ininya. Berisik sekali. Bagaimana pindah ke dalam? Saya coba pindah ke ruang tamu, Pak ya. Iya, coba Pak. Pindah ke dalam. Iya, coba. Ya, teman-teman, mohon sabar ya, karena ini suaranya cukup berisik. Jadi Bapak Samsul coba pindah tempat supaya kita bisa memberikan tayangan yang lebih baik, lebih maksimal supaya tidak ada suara yang mengganggu. Ya, oke Pak. Bisa tes suara Pak? Pak Samsul? Pak Samsul? Halo? Ya, halo? Ya. Halo, bisa dengar Pak? Ya, bisa. Ya, oke Pak. Dilanjutkan Pak. Ya. Kemudian dia mengatakan yang dimaksud dalam kitab 1 Timotius 3 itu bukan cacat fisik, tetapi adalah cacat rohaninya. Mungkin saya tidak waras dan sebagainya. Dan seorang dokter yang merawat saya itu mengantarkan saya ke rumah ibu saya dan mohon izin supaya saya boleh masuk sekolah teologi. Itu dokter yang merawat saya dan pendeta saya mengantar saya ke rumah di Kertosono. Waktu itu ya naik mobil Impala ya yang panjang itu, dan kami senang karena ibu saya mengizinkan, tetapi dia terus berdoa supaya saya kembali. Nah, akhirnya pada tahun 1976
1966 saya masuk sekolah tinggi teologi baptis di Semarang. Dan saya dilatih untuk memberitakan Injil tiap hari Jumat dan Sabtu, harus memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Dan akhirnya tahun 68 saya diberi kepercayaan untuk mengembalakan sebuah gereja baptis yang baru dirintis di kota Semarang. Kemudian saya senang sekali di Semarang saya ikut paduan suara. Saya sebagai para tenor dan saya banyak belajar bagaimana mengarang lagu dan sebagainya. Ya, puji Tuhan. Nah, akhirnya tahun 70 karena saya berkenalan dengan seorang perawat yang dulu merawat gigi saya di rumah sakit. Nah, akhirnya kami mau menikah tahun 70 itu. Ya, puji Tuhan. Nah, tapi saya tidak mengembalakan karena pengembalaan itu saya. Nah, ini di gereja baptis itu tidak seperti gereja yang lain ya. Gereja baptis itu independen sekali karena tergantung gereja itu besar atau kecil. Mungkin HR juga tidak sama. Nah, pada waktu saya menikah dengan istri saya tidak bekerja, tidak melayani, tidak mendapat penghasilan. Tetapi istri saya sebagai seorang perawat, dia terus bekerja. Dan dia berjanji, kalau nanti saya mendapat panggilan pelayanan, dia harus meninggalkan pekerjaannya. Dan dia setuju. Nah, tahun 71 saya dipanggil ke kota Jember di Jawa Timur. Saya memberitakan di sana Injil, dan di sana itu tanahnya berbatu-batu, kemudian berdebu. Saya waktu itu naik sepeda ontel, sepeda unta. Nah, pada waktu saya berjalan itu karena saya senang lagu Padang Pasir ya, kemudian saya itu dalam bahasa Jawanya rengeng-rengeng. Nah, itu kemudian dengan serengeng itu saya ingat seperti orang yang berjalan di padang pasir. Saya ingin menceritakan dalam sebuah nyanyian, yaitu bahwa Yesus itu Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, kemudian saya mengarang lagu itu, saya tulis ya itu yang saya beri judul Pujilah Allah Bapa kita. Nah, kemudian akhirnya pada waktu anak saya sakit-sakitan di Jember itu karena hawanya dingin, kami tidak tahan dan terpaksa pulang ke Kediri. Dan di Kediri saya merintis lagi di lereng Gunung Wilis yang jauhnya 15 km dari Kediri, dan saya harus naik sepeda ontel. Nah, waktu mendaki saya pelan-pelan saya tuntun, dan di sana saya memberitakan Injil. Sampai sekarang jemaat itu sudah mandiri dan dilayani seorang pendeta. Kemudian juga saya membuka pada waktu itu saya dipanggil untuk melayani hanya bulan Desember di kota Trenggalek yang jaraknya 60 km dari kota Kediri. Nah, katanya karena tidak punya gembala dan orang yang saya layani cuma 6 orang itu. Tetapi harus mewakili gereja baptis pada waktu mau bicara dengan gereja lain. Oleh seorang ibu yang menjadi anggota gereja itu saya diperkenalkan sama jemaat-jemaat baptis yang lain. Di sana ada 6 kelompok yang berjauhan, paling dekat itu 6 kilo. Yang paling jauh itu ada 15 kilo. Nah, saya berkenalan satu persatu dan akhirnya mereka meminta saya supaya berkhotbah di antara mereka. Tetapi mereka tidak bisa memberikan HR, cuma memberikan uang transport saja. Tiap gereja waktu itu 100 rupiah, bukan 100.000, 100 rupiah. Nah, 6 gereja itu yang satu belum bisa, jadi saya menerima 500. Nah, ini untuk saya pakai naik bis dari Kediri ke Trenggalek itu ongkosnya 175 rupiah, jadi pulang pergi 350. Nah, pada waktu
beberapa bulan kemudian kas gabungan Gereja Baptis di Kediri habis karena dipakai untuk melayat seorang pendeta yang meninggal di daerah Semarang. Dan saya tidak menerima HR itu. Waktu saya pulang, saya bawa uang 500 yang dipakai untuk naik bis itu 350, yang 50 untuk persepuluhan, tinggal 100 saya berikan pada istri saya yang waktu itu sudah punya anak 1. Tapi waktu itu istri saya karena nggak cukup, dia utang kepada toko. Tetapi kemudian toko itu mengatakan kepada istri saya, suamimu kan nggak punya penghasilan, kamu nggak bisa bayar, nanti apa yang kamu buat untuk bayar? Nah, waktu saya datang itu istri saya menangis, dia menceritakan hal itu. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya ke Trenggalek itu dengan naik sepeda, supaya saya bisa meninggali istri saya. Dan biasanya di sebelah Barat Tulungagung itu ada orang jual dawet serabi. Yaitu saya jam 10 sampai di sana, makan dawet serabi Rp25. Nah, waktu pulangnya demikian aja. Jadi ada 50 dan kemudian yang 50 dipakai untuk persepuluhan. Kemudian saya berikan kepada istri saya 400, bisa beli 4 kilogram beras. Ya, puji Tuhan. Ini berjalan selama 3 bulan. Nah, tetapi luar biasa pada waktu itu gabungan Gereja Baptis daerah Kediri itu sudah punya uang memberikan saya HR, dan bahkan mengontrakkan saya rumah di kota Trenggalek. Nah, pada waktu itu anak saya sudah 2 dan istri saya itu ikut melayani sebagai guru sekolah minggu di desa yang jaraknya dari Trenggalek itu 15 kilo. Saya harus naik sepeda dan istri saya suruh naik bis, nanti sampai di Desa Ngetal, dia turun, nanti saya jemput, saya antarkan, karena sudah punya anak 2, jadi harus saya umbal. Kemudian saya pada waktu ada pengumuman dari Lembaga Liturgi Baptis bahwa ada lomba ngarang lagu. Nah, akhirnya saya ingat lagu yang saya karang dari Jember dulu, itu saya masukkan, pujilah Allah Bapa kita. Kemudian ada suatu peristiwa yang menjadi inspirasi bagi saya. Waktu itu gelap, gulita, hanya kelihatan bintang. Kemudian kira-kira 8 km dari Kertosono, saya itu tabrakan karena tidak melihat. Kemudian orang itu mengatakan, aduh, saya katakan, Pak, sakit. Tapi tidak ada suaranya. Wah, ini orang apa siapa ya nabrak saya tadi. Dan pada saya bangun, saya mulai naik sepeda di waktu malam itu, tiba-tiba saya jatuh. Rupanya porok saya patah. Jadi saya harus berjalan 8 km. Nah, jam 12 baru sampai rumah. Dan dalam perjalanan itu saya rengeng-rengeng. Saya ingat lagu itu, ya, dulu hidupku gelap-gelap gulita, ku berjalan meraba-raba. Tiada tongkat yang ku pegang, ku berjalan dalam bimbang. Ini saya tulis dalam satu lagu. Nah, saya ini nggak bisa main musik. Musik yang saya pakai itu seruling. Pakai seruling, saya bisa lagu itu. Dan saya mengarang 12 lagu. Saya kirim ke LLB. Apa yang terjadi? Ya, saya tidak mendapat hadiah. Kalau saya dapat hadiah nomor 1 itu 25.000, bisa untuk beli sepeda walaupun tidak baru. Tapi saya kecewa. Tuhan, saya melayani Engkau. Saya tidak punya penghasilan tetap. Tapi kenapa Tuhan, saya ingin sepeda saja, Tuhan tidak kabulkan. Nah, waktu itu saya menemukan sebuah ayat dalam kitab suci. Dalam 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus
bagi kamu. Saya sebagai seorang gembala sidang, bagaimana bisa mengajar jemaat mengucap syukur dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak tercapai yang diinginkan. Mungkin kalau saya tidak bisa melakukannya sendiri, akhirnya saya mencoba melakukannya dengan mulut saja, hanya di mulut, akhirnya sampai ke hati. Pada waktu saya pulang ke Kediri untuk mengambil HR di Ketaris gereja di Kediri, saya dipanggil oleh Ketaris GB Gabungan Gereja Baptis Indonesia Nasional, namanya Pendeta David Sumarto. Pak Samsul, ini wanita baptis Indonesia dan wanita baptis Jepang memberikan Pak Samsul motor. Bapak pilih mana? Yamaha apa Honda? Kalau Yamaha itu mungkin uangnya cukup, kalau Honda enggak cukup, Pak. Ya, saya milih ya yang Yamaha aja, yang merah warnanya. Saya senang warna merah ya. Nah, kemudian waktu itu saya diajari oleh Pendeta David Sumarto itu naik motor itu karena saya belum pernah. Kemudian dia duduk di jok belakang, saya di depan megang setir. Gasnya itu besar, saya kopling, dan dia mengatakan koplingnya kamu lepas. Pada waktu kopling saya lepas, saya nabrak tiang bendera. Akhirnya saya harus masuk rumah sakit. Ya, tapi saya tetap mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah membeli lebih apa yang saya harapkan. Saya minta sepeda dikasih motor walaupun saya sekarang harus opname di rumah sakit walaupun tidak lama. Nah, ini merupakan suatu ayat yang sungguh saya praktekkan, saya ucapkan ribuan kali setiap kami mendapat masalah, saya selalu mengatakan seperti itu. Nah, saudara kasih selanjutnya, saya itu melayani dengan motor sejak tahun 77 itu sampai tahun 82 di Trenggalek, kemudian saya dipanggil di Gereja Baptis Kalpari sebagai utusan Injil di Tegal Pantura. Nah, sekali karena gereja itu sudah mandiri, sudah bisa membiayai diri sendiri, bisa memanggil pendeta sepenuh waktu dengan gaji yang cukup, maka saya tinggalkan. Saya terbeban sebagai perintis ya, merintis di kota Tegal. Nah, pada waktu Tegal itu apa yang terjadi? Terima kasih bahwa saya dipanggil ke kecamatan bahwa saya tidak bisa membuat KTP karena nama saya Muhammad Samsul Islam tapi pendeta. Nah, terima kasih. Kenapa saya mempertahankan nama Muhammad Samsul Islam tidak saya ubah? Yang pertama tadi saya katakan bahwa saya ingin memuji, ya, memuji yaitu mataharinya orang berselah, yaitu Yesus Kristus terang dunia. Nah, termasuk anak-anak saya ini semuanya saya beri nama seperti kembang. Kembang itu dalam bahasa Jawa itu sekar, itu sama dengan nyanyi. Lembang nyanyi. Yang pertama namanya Sekar Nugrahidi. Yang kedua Puspa Eklesianti. Nah, Puspa Eklesianti itu gereja ya, dia menjadi penembang gereja. Dan yang ketiga namanya Kusuma Desiana karena dia lahir pada bulan Desember, ya beri nama Kusuma. Puji Tuhan ya, ketiga anak saya ini menjadi pemimpin paduan suara di gerejanya. Bahkan anak saya yang pertama ini karena oleh suaminya tidak boleh bekerja, kan dia tamatan IKIP ya, jurusan bahasa Jepang, tapi oleh suaminya tidak boleh kerja supaya untuk membimbing anak-anaknya. Nah, kemudian tetapi dia punya talenta yang luar biasa, dia pandai menyanyi dan memimpin paduan suara, sehingga dia menjadi pemimpin paduan suara di Kostrad di Singosari. Ya, dia bertugas di Lawang, kemudian di gereja dan di sekolah SMK. Dari ketiga tempat ini dia mendapat honor mungkin
lebih banyak dari honor suaminya, seorang tentara. Ya, ya, puji Tuhan. Ya, jadi berkat. Anak saya yang nomor 2 itu di Surabaya juga memimpin paduan suara. Anak saya yang nomor 3 di Kediri, dia menjadi paduan suara, pemimpin paduan suara anak-anak. Nah, inilah sebabnya suka memuji Tuhan. Oleh karena itu saya tidak mau, ya, karena nama itu adalah doa orang tua saya. Dan orang tua saya yang walaupun tidak seiman, dia mendoakan saya supaya saya itu memuji mataharinya orang yang berserah, yaitu Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu saya suka memuji nama Tuhan. Nah, oleh karena itu saya harus siskampling, harus kerja bakti, saya ikuti saja. Nah, waktu siskampling saya keluar kota, saya meminta orang lain yang menggantikan saya membayarnya, yaitu upah seorang yang bekerja 1 hari. Dan akhirnya pada waktu saya seperti itu, 2 tahun saya baru diberi KTP Kota Tegal. Nah, pada waktu tahun 90, 5 tahun di Tegal, saya terpanggil melayani di Surabaya. Dan saya dipanggil ke kecamatan, dan minta Pak Camat minta Pak Samsul bagaimana kalau Pak Samsul jadi ketua RT. Karena ketua RT-nya itu orang Arab, sering pergi keluar kota. Pak Samsul kan di rumah saja. Wah, saya katakan pada Pak Camat, maaf Pak Camat, saya pindah ke Surabaya. Nah, masih. Dan pada waktu saya diundang untuk memimpin kebaktian kerohani di kota Purwokerto, di sana di spanduk tidak boleh namanya ditulis lengkap, hanya M. Samsul I. Jadi Muhammadnya tidak boleh disebut, Islamnya juga tidak boleh disebut M. Samsul I. Dan pada waktu KKR itu ada intel yang masuk. Nah, pada waktu main KKR itu, ya puji Tuhan ya, intel tadi percaya Tuhan Yesus, ya, akhirnya menjadi anggota gereja di Purwokerto. Nah, pada waktu saya memimpin KKR di daerah Boyolali, itu wah seperti luar biasa ya, yang datang tuh ratusan. Karena ada film yang akan diputar bersama dengan KKR yang akan saya berkhotbah. Nah, pada waktu itu juga yang punya rumah itu anaknya mau melahirkan. Ya, saya sebelum berkhotbah saya berdoa dulu, Tuhan tolonglah supaya anak tadi lahir dengan baik dan khotbah dapat saya sampaikan. Nah, akhirnya ya pada waktu saya mengundang orang untuk percaya, tidak ada yang angkat tangan. Ya, waduh, bagaimana ini? Saya tidak bisa menuai jiwa ini. Saya doa kepada Tuhan. Dan waktu saya mengakhiri doa saya, terdengar suara dari belakang layar itu ada seorang bayi yang lahir. Nah, kemudian saya memberi anak itu namanya Iman Nugroho. Nah, apa yang terjadi? Esokan harinya, karena di desa itu tidak ada sumur, kami harus mandi di sungai. Itu jaraknya kira-kira 1 kilo lebih jalan kaki. Nah, mandi di sungai, agak lama ya. Kemudian sampai sama di rumah tempat saya tidur, di situ ada 17 orang yang sudah kumpul. Pak, dia mengatakan, Pak, saya minta maaf. Kemarin tuh kami takut kepada Pak Mudin, Pak Lebay. Kalau kami angkat tangan, wah nanti kami bagaimana ya Pak ya? Padahal daerah itu memang daerah basis PKI ya. Ya, mereka takut sekali. Tapi kemudian saya memberikan pengarahan kepada dia supaya jangan takut ya, karena di dalam agama Islam dikatakan la ikrobidin ya, lakum dinukum waliyadin, itu bahwa memeluk agama itu tidak dipaksakan. Puji Tuhan ada 17 jiwa yang dipersembahkan. Nah, saya melayani di Purbalingga. HR saya itu pada waktu di Tegal itu 350. Pada waktu di Surabaya turun menjadi 250. Dan waktu di Purbalingga HR saya karena jemaahnya kecil, HR saya cuma 150. Itu sampai 10 tahun tidak naik-naik. Tapi puji Tuhan, Tuhan
memberikan anggota gereja yang setia. Ada 3 keluarga yang mereka tiap bulan mengirimkan 10 kg beras. Jadi setiap bulan kami dapat 30 gram. Cukup ya, karena 2 anak saya di Surabaya kuliah dan 2 yang bersama. Nah, waktu kuliah di Surabaya itu membutuhkan biaya, dan oleh karena itu ya kami bagi 2 anak saya yang kuliah Surabaya itu pasti perlu pondokan. Maka 2 anak saya kirim yang 80, yang 70 untuk kami. Nah, kami berempat dengan 2 anak. Ya, anak saya, tetapi yang 80 tadi hanya untuk hanya untuk mondok saja, makan cari sendiri. Tapi puji Tuhan, anak saya yang nomor 1 itu pinter masak. Dia seringkali membuat roti, dia jual, dan juga membawa telur ke kampus. Dia menjual telur dan juga menjual sepatu. Temannya yang dari Magetan itu membawa sepatu untuk dijual di kampus. Dan anak saya yang nomor 2 itu jurusan bahasa Jerman. Ya, dia jurusan bahasa Jerman, dan dia tuh rupanya luar biasa pandai bahasa Jerman, sehingga sebelum dia tamat itu sudah buka les ya. Lesnya itu 1 jam ongkosnya 25.000. Jadi sebulan itu 2 orang aja sudah dapat 50.000. Nah, kemudian bahkan gurunya yang dulu mengajar dia bahasa Jerman itu juga les pada dia. Ya, puji Tuhan, sehingga anak saya bisa mandiri. Saya hanya bisa membayar kos, tapi dia cari makan sendiri. Nah, akhirnya pada waktu itu saya membaca buku-buku mengenai obat herbal ya. Saya menemukan di sana ada tapak doro yang warnanya putih. Katanya ini bisa menyembuhkan penyakit kanker, yaitu kalau dimakan ganjil 9, 11, 7, atau 13. Nah, itu dituang dengan air panas, kalau sudah dingin diminum. Nah, suatu ketika itu ada orang datang kepada kami, "Pak, saya minta daunnya tapak doro." "Monggo Bu, silakan." Bahkan dia minta bibitnya. Nah, pada waktu beberapa bulan kemudian, saya itu tidak punya lauk pauk. Memang ada nasi, tapi tidak ada lauk. Memang ada sayuran ya, kami tanam sayuran, tapi tidak ada lauk pauknya. Tiba-tiba pintu rumah saya diketuk, pintu pasar diketuk. "Bu, ada apa Bu?" "Pak, terima kasih Pak. Bapak dulu yang memberi saya itu daun tapak doro. Payudara saya sudah sembuh Pak. Dan ini ya mungkin bisa untuk lauk sedikit Pak." Dia membawa peyek 1 blek besar. Wah, puji Tuhan ya, Tuhan rupanya mengerti ya. Nah, bahkan waktu kami pindah ke Purbalingga, Banyumas itu, kami tidak punya uang, kami tidak punya makanan. Tapi di situ ada jambu kluthuk, jambu biji. 3 hari kami makan jambu biji. Puji Tuhan, tidak mencret, tetap sehat. Nah, inilah. Nah, kemudian saya diberitahu oleh Departemen PI bahwa saya akan diutus sebagai utusan Injil ya untuk daerah Pantura. Berbekal dari kemampuan saya dengan obat-obat tradisional itu, kemudian saya ikut pelatihan di pertanian Bengkulu di Sumatera. Kemudian 1 bulan di sana saya sudah bisa berlatih bagaimana bercocok tanam, bagaimana membuat sirup, bagaimana meramu obat dan sebagainya. Nah, waktu itu saya mau pindah ke Tulungagung. Kemudian ada seorang anggota gereja di desa, dia sebagai kepala dusun, dia datang kepada pastori, "Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, tetangga saya itu kena kanker mulut, mulutnya berbau busuk, tolong Pak Pendeta didoakan." Nah, kemudian pada waktu saya mendapat brosur tentang temu rasa mangga. Nah, kemudian saya membeli 1 kilo temu rasa mangga ini.
Yang orang Jawa Timur mengatakan temu poh. Ada poh dalam bahasa Jawa Timur itu artinya mangga. Nah, kemudian saya berikan kepada Pak Kadus tadi, dan kemudian diberikan kepada Ibu. Nah, kalau adik habis, beli sendiri, ya, katakan begitu. Nah, kemudian saya pindah ke Tulungagung. Setelah kira-kira 6 bulan, saya kembali lagi untuk mengurus sesuatu. Kemudian Pak Kadus tadi bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan ya. Wanita yang Pak Pendeta kasih obat tadi, dia sembuh. Dan sama suaminya tidak jadi diceraikan. Tapi dia tidak boleh pergi ke gereja, Pak Pendeta. Ya, enggak apa-apa ya, enggak boleh pergi ke gereja, yang penting dia sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, Bapak bimbing aja. Nah, puji Tuhan, inilah yang saya layani. Dan selama di Tulungagung, saya karena tidak melayani jemaat ya, tidak ada HR, saya membuat sirup dari jeruk nipis dan juga sirup jahe yang dari Banyumas, model Banyumas itu. Saya titipkan ke warung-warung anggota gereja atau siapa saja yang di sana. Inilah hasil saya. Nah, waktu saya datangi kakak saya dari Lampung, saya itu tinggal di tengah-tengah kandang sapi. Pemilik rumah yang saya tempati itu punya sapi 50, itu sebelah timur rumah saya. Kemudian sebelah depan saya ada yang mempunyai 5 ekor sapi, dan sebelah kiri saya punya 15 ekor sapi. Jadi baunya pesing sekali. Nah, waktu itu kakak saya yang dari Lampung itu kata, bagaimana kalau kamu ke Lampung saja? Di Lampung saya punya lahan. Nah, kemudian saya suruh melihat dulu. Nah, saya lihat, dan rupanya akhirnya saya berkata kepada istri saya, karena di sini kita tidak punya apa-apa, kita ke Lampung, di sana ada lahan, bisa kita tanami, dan mungkin dengan bekal yang kita punya, misalnya jual temu mangga, itu di pasar cuma Rp1.000 bisa dijual Rp8.000, jadi masih untung. Kemudian saya punya brosur mengenai daun binahong. Daun binahong ini rupanya juga berkhasiat. Akhirnya saya menanam daun binahong ini dan saya menjual benihnya. Saya jual satu benih itu 2.500, dan juga bagi orang yang membutuhkan sesuai dengan yang ditunjuk brosur itu bisa disembuhkan. Nah, saudara kasih, saya agak lupa menceritakan tadi waktu di Pelangi Trenggalek tahun 85 itu saya kedatangan seorang pemuda, dia mengakunya dari Lampung, tapi dia sudah belajar di rumah sakit baptis di Kediri di laboratorium. Kemudian dia mengatakan, Pak Pendeta, apa boleh saya nginep di rumahnya Pak Pendeta? Saya tadi kecopetan, Pak, tidak punya apa-apa. Dan silakan Mas, tapi maaf ya Mas ya, saya itu tidak punya kasur, harus pakai tikar dan galar. Galar itu yang dibuat dari bambu. Nah, enggak apa-apa Pak Pendeta. Nah, pagi harinya saya antar ke terminal, saya memberi uang Rp600. Yang 500 Mas ini untuk naik bis, yang 100 nanti untuk naik becak dari terminal ke rumah sakit baptis, itu jaraknya tidak jauh, itu bisa ongkos. Nah, kemudian pada waktu saya sampai di Lampung itu bulan Mei, bulan Juli saya terserang TBC dan muntah darah. Saya tidak punya uang. Kemudian saya ngomong sama kakak saya, seorang pensiunan guru. Dia mengatakan, wah saya juga nggak punya uang. Karena kita tanya adikmu yang di Metro, yang jadi penjahit itu mungkin ada uang.
Tapi akhirnya kami meminjam mobilnya anggota DPR yang ada di dekat rumah kami. Kemudian dia minta ongkos untuk bayar sopir dan bensin 250.000. Padahal kami tidak punya apa-apa. Nah, saya ingat firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Dan apa yang terjadi pada waktu saya di rumah sakit Immanuel Tanjung Karang itu, ada seorang mendatangi saya. Pak Samsul, Bapak namanya Pak Samsul Islam ya? Iya, betul. Bapak ingat saya. Apa ya Mas ya? Wah Pak, itu tahun 85. Saya ke rumah Bapak, nginep di rumah Bapak. Bapak nyangoni saya uang 600 supaya saya bisa ke Kediri, naik bis dan naik becak. Si Tuhan Pak, saya sudah lulus dan sekarang sudah bekerja di rumah sakit ini. Nah, pada waktu saya berjalan itu saya bertemu dengan para hamba Tuhan sedang mendoakan nama Bapak, dan saya tanyakan, apa nih Pak Samsul yang dulu pernah di Trenggalek? Oh iya betul. Akhirnya dia datang pada saya. Dia tanya pada saya, Pak, tadi charterannya berapa Pak? Nganu Mas, 250. Kemudian dia kembali bawa 2 amplop. Pak, yang ini untuk charteran, amplop yang satunya nanti untuk beli obat. Nah, akhirnya puji Tuhan ya, saya hitung yang charteran 250.000, yang beli obat 150. Karena saya seorang pendeta berobat di rumah sakit itu hanya bayar seperempatnya dari batu. Jadi masih ada 75. Nah, sering kasih sesuatu yang tadi lupa saya ceritakan juga, pada tahun 82 itu saya operasi vasektomi karena anak saya sudah 4, mosok posisi saya yang mengeluarkan darah. Nah, saya ingin saya yang operasi. Kemudian saya dites, kemudian dioperasi. Nah, operasi saya ini untuk belajar dokter, ya dokter Amerika yang ahlinya itu mempelajari dokter wanita yang mengoperasi saya. Apa yang terjadi? Yang terjadi luar biasa, pada sampai di rumah penginapan di bangsal penginapan itu, di tempat rawat inap, saya mengeluarkan darah bergumpal-gumpal operasi saya. Nah, akhirnya kemudian saya dibawa ke kamar operasi lagi, dioperasi lagi oleh dokter Amerika, dokter Duval. Kemudian dokter Duval itu dia membawa alat yang namanya SMA 12. Kemudian dia mengetes darah saya. Suatu yang mengherankan bahwa darah saya itu sulit membeku. Jadi selalu mencair, ya bisa membeku. Kemudian apa yang terjadi? Waktu itu saya mengucap syukur pada Tuhan memberikan penyakit ini. Dan dokter Duval akhirnya dia juga mengatakan sesuatu yang mengherankan Pak Samsul, bahwa darah Pak Samsul bagian kiri dan kanan itu beda. Bagian tubuh yang kanan itu tidak apa-apa, biasa. Tapi yang kiri ini bahaya Pak. Hati-hati Pak, nanti kalau jangan sampai luka. Nah, pada waktu saya berobat lagi ke rumah sakit Lampung, kemudian saya muntah darah, dan istri saya sedang pergi ke rumahnya pendeta David Sumarto, dan saya muntah darah, dan saya kemudian terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan telah memberikan saya penyakit seperti ini dan saya muntah darah. Saya ditegur oleh perawannya, Pak Samsul Islam itu namanya Muhammad Samsul Islam, kok mengucap syukur seperti orang Kristen. Nah, rupanya dia itu bukan orang Kristen, karena dia pindahan dari Bukit Tinggi ya, rumah sakit baptis di Lampung itu tidak boleh pakai nama baptis, namanya rumah sakit Immanuel. Nah, dia perawat dari sana. Nah, saya katakan, walaupun saya ini namanya Muhammad Samsul Islam, saya ini pendeta baptis. Nah, pada itu saya ketahuan oleh direktur rumah sakit baptis, loh, itu pendeta kok ditaruh di isolasi ekonomi, taruh kelas VIP. Waduh, kelas VIP itu satu harinya 440, padahal saya punya uang cuma tinggal 50.000, ini bagaimana nanti bayarnya? Nah, saya mengucap syukur, kemudian apa yang terjadi? Saya mestinya ditambah darah itu 4 liter, 2 liter ya, 4 kantong. Tetapi kemudian saya mengatakan kepada dokter, dokter, apa yang luka itu
paru-paru saya sebagai, kok Bapak tahu? Kemudian saya ceritakan bahwa saya itu punya hemofili di bagian kiri. Lalu dia mengatakan, ya Bapak harus taruh darah 4 kantong. Saya mengucap syukur ada orang yang memberikan darah cuma-cuma. Dan akhirnya apa yang terjadi? Baru dimasukkan 2 kantong, sudah stop. Dan dokter mengatakan, besok Pak Pendeta boleh pulang. Waduh, boleh pulang besok, ayah punya duit, uang saya cuma 50.000. Satu hari itu 450. Selama 1 minggu sudah berapa juta harus saya bayar. Tetapi kemudian ibu yang kepala perawatan datang pada Pak Samsul, kami tidak bisa mengantar Pak Samsul ke rumahnya Pak Samsul karena ambulan rumah sakit dipakai orang untuk cuci darah. Ini ada titipan dari Dr. Andreas, Direktur Rumah Sakit Immanuel. Saya hitung dapat sumbangan sebesar 100.000. Nah, puji Tuhan, nanti kalau untuk naik travel 2 orang dan istri saya masih sisa 40.000. Tapi sampai di metro, rumah kami di Rumbia, dari Tanjung Karang itu 125 km. Nah, kota metro itu 60 km dari Tanjung Karang. Nah, di sana tuh berhenti lama sekali karena apa? Mas, kok enggak terus, Mas. Jangan nanti penumpang, Pak. Ini kan mestinya penumpangnya 7, cuma 2 ya. Rugi, Pak. Bagaimana kalau saya tambah 140? Nggak bisa, Pak. Soalnya nggak boleh. Kami terpaksa menanti sampai jam 4 sore hingga sampai di sana. Di rumah. Nah, puji Tuhan, dokter mengatakan kalau saya 6 bulan tidak usah berobat ke rumah sakit Immanuel, cukup di puskesmas saja di desa. Nanti 6 bulan Bapak akan sembuh. Lalu Bapak teratur minum obatnya. Luar biasa. Bulan Januari saya pergi ada pertemuan hamba Tuhan di Lampung. Kemudian saya periksa, padahal baru 5 bulan ya. 5 bulan saya sudah dinyatakan sembuh. Dan luar biasa. Dan akhirnya pada waktu itu saya ketemu dengan teman-teman dan saya mau ke Jawa. Ya, ke Jawa, saya punya uang 200.000. Nah, akhirnya saya tanya kepada kondektur bis yang ke daerah Purwokerto, itu dia minta 200.000. Saya tawar 550. Oh, nggak bisa, Pak. Wah, bagaimana ya ini ya? Ya nanti terpaksa ya. Nanti cari di Jakarta aja. Tapi kemudian saya didekati orang dari Bandung. Pak Samsul mau kemana toh? Saya mau ke Purwokerto. Saya tawar 150, enggak boleh. Mintanya 200, pada waktu saya cuma 200. Udah gini aja Pak, Samsul naik aja itu bis. Bis muncul. Saya sudah ngomong sama sopirnya, kami sudah membayari. Bapak tinggal naik saja. Wah, puji Tuhan, ada teman yang baru kenal. Itu memberi saya sampai satu Purwokerto. Dan pada waktu di Purwokerto, saya mampir di anak saya yang di Purbalingga. Kemudian saya pulang ke Kediri, melihat keluarga di Kediri. Dan saya pulang, dan kakak saya yang di Lampung heran. Mana mungkin banyak orang baik hati seperti itu. Kamu mesti punya simpanan duit, kamu tidak pernah tunjukkan kepada kami. Nah, puji Tuhan. Tapi akhirnya istri saya itu sakit dan dia harus operasi dan pulang ke Kediri. Dan dia mengatakan saya tidak mau pulang ke Kediri karena Lampung itu airnya tidak bagus, sehingga istri saya yang sudah operasi 2 kali karena kencing batu, ya dia tidak mau melanggung lagi. Dan akhirnya saya pulang ke Kediri. Nah, belum pada waktu bulan November tahun 2005, lewati tadi, ibu saya baru saya ajak ke rumah saya.
dan dia pulang ke rumah kakak saya. Dan pada waktu sore hari saya datang ke rumah kakak saya, ternyata saya mendengar ibu merintih. Mbok Samsul atau istrinya ke sini ya, coba menyeka saya upaya belum mandi. Saya tanya, kenapa Mbah? Saya tadi mau wudhu, sholat asar, terjatuh di dekat sumur, dan akhirnya saya sekarang nggak bisa bangun. Nah, kemudian saya diseka. Tidak lama kemudian, kira-kira 2 minggu, itu mau lebaran Kupat. Kemudian ibu saya tuh sakarat. Padahal ibu saya sudah saya berikan kesaksian, saya doakan supaya percaya Yesus, tapi dia belum bisa menerima. Nah, pada waktu itu, ini kesempatan yang terakhir. Saya ngomong sama istri saya, coba kamu bisiki ibu supaya percaya Tuhan Yesus. Nah, saya mendoakan, saya berdoa, ibu saya doakan. Nah, ini luar biasa. Kemudian 3 kali itu, kemudian ibu saya tuh tersenyum dan mantuk begini. Nah, si Tuhan dia sudah terima, walaupun di ujung akhir umurnya. Suatu hal yang luar biasa lagi, pada waktu saya melayani di Trenggalek itu, saya bertemu dengan seorang pemuda. Seorang pemuda ini dia seorang mantri kesehatan. Dia ingin melamar seorang wanita, anaknya haji yang kaya. Tetapi ditolak, nggak mungkin. Karena kamu Kristen, dia anaknya haji ya, nggak mungkin, nggak bisa diterima. Kemudian dia bertanya kepada saya, bagaimana pendeta kalau gadis itu saya larikan saja? Saya katakan jangan, kalau melarikan nanti urusan polisi. Nah, kamu akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Mari kita doakan. Nah, kayak kita doakan. Nah, lama kemudian tuh orang tuanya wanita yang dia cintai tadi jatuh sakit. Kemudian opname di Tulungagung, opname di Blitar, tidak sembuh. Akhirnya diobati oleh Pak Mantri muda tadi, sembuh. Setelah sembuh, anaknya diizinkan menikah. Dan pada waktu dia menikah ini diberi tanah ya cukup luas, ya kira-kira 1/4 hektar. Nah, dan ini saya diundang untuk mendoakan dia mau membangun rumah di tanah itu yang katanya angker. Dan saya mendoakan luar biasa. Pada waktu saya pulang dari Lampung, dia rumah itu sudah menjadi tingkat 3 dan 2 anaknya sekolah kedokteran. Dan dia senang sekali pada waktu dia mau menikahkan anak yang pertama yang sudah jadi dokter, itu dia mengundang saya dan dia mau nanggap wayang. Nah, dia mengatakan kepada dalangnya, ongkos dalangnya itu 17 juta. 17 juta. Kemudian tapi dia punya syarat. Pak Dalang, saya akan nanggap wayang Bapak dalangnya, tapi saya tidak memberi sajen. Nah, saya punya Pak Pendeta yang akan doakan kami. Nah, kemudian saya didatangkan dan mendoakan acara itu. Pada waktu wayang mau mulai, tiba-tiba gerimis. Kemudian saya berdoa, luar biasa ya. Kemudian gerimisnya teduh. Dan sampai pagi, yang nonton itu tidak ada yang pergi. Sampai selesai baru mereka pulang. Luar biasa. Ya, ini kuasa Tuhan. Sehingga saya katakan, wah dukunnya ampuh nih. Orang mengatakan saya itu dongke. Dongke itu, kalau istilah Trenggalek itu, orang yang menjadi dukun, orang yang punya hajat, itu dia yang menaruh sajian-sajian. Nah, inilah luar biasa. Dan juga saya punya anak rohani di Lampung. Ya, waktu itu suaminya punya kandang, masih menyewa.
dan punya 2.000 ekor ayam potong. Dan dia, Pak Pendeta, dianggap sebagai orang tuanya. Mbah, tolong doakan ya Mbah ya, tahun depan ayam saya 4.000. Doakan. Kemudian istrinya, Mbah, aku mau jualan Mbah. Aku berjanji kalau pelaris atau pertama kali ada orang beli, uangnya saya persembahkan kepada Tuhan. Pada waktu ada pelaris orang beli 2.000, 5.000, nggak apa-apa. Pada waktu dapat pelaris 20.000, saya ditelepon. Mbak, bagaimana Mbak ini Pak? Saya dapat pelaris 20.000, apa yang dipersembahkan kepada Tuhan? Saya katakan pada dia, janjimu apa? Itu nadar. Itu adalah janjimu kepada Tuhan yang diberikan. Nah, akhirnya dia memberikan. Bahkan sekali kalau pelaris itu 50.000 ya dikasihkan. Sampai dia itu 1 bulan itu bisa memberikan persembahannya. Melebihi perpuluhan. Luar biasa dia diberkati dan tokonya makin besar. Suaminya bisa, kalau dulu karena dia itu orang Bali, suaminya orang Jawa. Karena dia menikah dengan orang Kristen di luar agama Hindu, maka dia tidak mendapat warisan. Tidak dapat warisan, tetapi karena saudaranya itu suka judi ya, gabung ayam, main domino dan sebagainya, maka tanah-tanahnya dijual kepada anak rohani saya tadi. Dan puji Tuhan, dia diberkati Tuhan, sudah punya truk, punya mobil, dan sekarang punya luar biasa jadi pengusaha yang sukses. Nah, ini berkat. Ya, walaupun saya sebagai pendeta tidak, karena tinggal di pastori, tidak punya rumah untuk saya tinggal. Puji Tuhan, saya sekarang ini tinggal di rumah anak saya yang nomor 3 yang bekerja di rumah sakit baptis, dan saya bisa tinggal bersama dia di Kediri ini. Dan di usia yang sudah 77 ini, saya diberi kesempatan oleh gereja untuk mengajar sebagai guru sekolah minggu. Di gereja baptis itu sekolah minggu itu mulai dari pra indria, jadi waktu itu anak yang di bawah 5 tahun itu TK sampai umur ya terserah umur berapa ya. Bahwa murid saya itu ada yang umurnya 80. Nah, mereka itu belajar sekolah minggu dan saya diberi tugas untuk mengajar di sekolah minggu kelas senior. Ya, pada waktu pandemi ini saya gak bersedih, tapi saya bersyukur juga ya, karena ada 4 murid saya sudah dipanggil Tuhan karena corona. Oleh karena itu saya memberikan nama kepada kelas sekolah minggu saya ini, yaitu kelas Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Luar biasa, terima kasih. Saya hampir mati 4 kali karena habisan darah. Tapi saya punya kunci pertama. Saya meyakini Yesus adalah tabib agung. Dia akan melawat dan menjamah saya. Dan saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Saya waktu muntah darah saya mengucap syukur. Akhirnya Tuhan menyembuhkan saya. Dan sampai sekarang saya ini kalau sudah melihat umur saya sudah 70, tapi orang mengatakan saya nggak percaya Bapak umurnya. Itu ada rahasianya. Yang pertama, saya tidak merokok. Nah, Dr. Applewhite tahun 64 tuh ngomong sama saya, Dik Samsul, kalau Dik Samsul tidak merokok, umur Dik Samsul akan diperpanjang 8 tahun. Karena pada waktu itu saya melihat ada seorang yang kadang merokok itu karena penyakit Gengger, kemudian kakinya dipotong-potong, sampai terakhir itu di bawah paha, dan akhirnya dia harus pulang, karena sudah habis sawah banyak dan harta banyak untuk membiayai itu. Dan akhirnya waktu saya tidak merokok. Nah, saya tidak merokok, dan kemudian ditambahi saya ini mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun kami pas-pasan, tapi yang penting sehat. Dan puji Tuhan, sejak tahun 2013 itu saya membuat kapsul dari daun kelor, yang mana waktu itu tahun
2010 itu saya diberi oleh menantu saya yang di Lawang, itu kapsul kelor. Pak, ini untuk keju-keju dan linu-linu. Tapi saya mendapat brosur bahwa ini bisa menyembuhkan banyak penyakit. Dan pada waktu ada ceramah dari orang Filipina tentang daun kelor, nah ada ibu-ibu menceritakan tentang khasiat daun kelor itu. Tetapi waktu saya menjemurnya, ibu tadi menegur, Pak, keliru menjemurnya, tidak boleh pakai, tidak boleh kena sinar matahari, harus ditutupi, jangan sampai kena sinar matahari. Puji Tuhan, saya tidak punya pensiun ya, karena pensiun saya untuk mantu sama membiayai anak saya kuliah, dua yang kuliah itu saya tidak punya pensiun. Tapi puji Tuhan melalui kapsul kelor ini pensiun saya sampai sekarang. Pada waktu 2 tahun yang lalu sebelum corona itu setiap bulan tuh saya bisa menjual 200 botol kapsul. Ya puji Tuhan itu paling tidak untungnya 3 juta. Tapi pada waktu sekarang ini cuma 20 saja. Tapi puji Tuhan, karena walaupun itu saya terlalu besar syukur, Tuhan selalu mencukupi. Ya. Gereja memberi saya beras, ya. Kemudian memberi saya mie, memberi saya kecap, minyak, ini untuk saya. Dan puji Tuhan, ya, saya tinggal, walaupun saya tidak punya rumah, anak saya yang nomor 3 ini sudah punya rumah, dan saya tinggal bersama dengan dia. Nah, inilah kesaksian saya luar biasa. Kalau ibu saya meninggal umur 94, pada waktu tahun 87 dinyatakan oleh dokter Ate itu dia mengidap penyakit kanker darah, ya, penyakit hemofili, yang kemungkinan tahun 90 sudah meninggal dunia. Tetapi saya memberikan dia obat dengan temu mangga ditambah temu lawak dan kunyit itu sampai 2005, umurnya 94 tahun. Jadi rupanya seperti dalam Alkitab diceritakan, Tuhan menunda 15 tahun penyakit itu baru meninggal dunia. Nah, saudara yang kasih, inilah kesaksian saya luar biasa. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, nama saya ganti Muhammad Samsul Islam. Muhammad itu artinya yang terpuji, Samsul itu matahari, Islam itu orang yang berserah. Dalam bahasa Ibrani, karena saya belajar bahasa Ibrani juga, Muhammad itu artinya tersanjung. Samsul sama dengan Samson itu matahari. Islaim, dari kata Islaim itu adalah tempat pohon tempat berteduh. Jadi saya selalu menyanjung matahari orang yang beriman tempat berteduh. Inilah kesaksian saya yang luar biasa. Ya, walaupun doa kami sejak tahun 64 mendoakan ibu saya baru terjawab tahun 2005. Pada waktu itu umur ibu sudah 94 tahun. Dia baru terima Yesus. Puji Tuhan, karena di akhir pada waktu sakaratul maut itu datang padanya, dia kemudian mantuk dan mesem. Dan saya percaya bahwa dia mesem ini dan mantuk ini bahwa dia sudah terima Tuhan Yesus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Jangan lupa saudara, 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, yaitu mengucap syukur segala hal. Dan yang kedua, jangan jemu-jemu berbuat baik seperti yang dikatakan di Galatia itu. Karena pada waktunya kamu seperti saya menaburkan tahun 85, tahun 25 saya baru menuai ya, yaitu karena saya berbuat baik pada orang yang dulu kecopetan dan sekarang yang bekerja. Nah ini kemudian saya di samping mengucap syukur dalam segala hal, terima kasih, kita harus percaya Yesus adalah tabib agung. Penyakit apapun yang dokter mengatakan bahwa ibu saya tinggal 3 tahun saja umurnya, tapi Tuhan mempercaya sampai 18 tahun. Tahun 2005 baru dipanggil oleh Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan. Saya awet muda karena saya tidak merokok. Yang kedua, saya mengucap syukur. Dan yang ketiga, saya konsumsi kapsul kelor. Kapsul kelor ini menghilangkan keriput,
kencing manis saya sudah sembuh, dan puji Tuhan, walaupun saya kena harus periksa jantung setiap bulan, tetapi puji Tuhan saya kelihatan tidak pernah ada keluhan karena saya mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Haleluya. Ya, luar biasa sekali bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada Bapak Muhammad Samsul Islam yang tadinya dia hendak merusak gereja, bahkan dengan kebencian yang begitu besar terhadap Tuhan Yesus karena ketidakmengertian beliau. Tetapi Tuhan Yesus seperti yang saya nyatakan kepada setiap kali di dalam live bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dia tidak dipengaruhi dari penolakan manusia, tidak dipengaruhi oleh emosi manusia. Jadi Tuhan kalau mau berbuat baik, Tuhan Yesus tidak tanya dulu keyakinanmu apa. Ya, kau ini kan tidak percaya sama saya. Kau ini antikris, makanya aku tidak mau tolong. Tidak. Waktu Pak Samsul sakit dan penyakitnya kritis, sangat berbahaya, Tuhan Yesus datang dan mengelurkan tangannya. Itu satu pembuktian yang besar, yang mutlak, yang kuat, dan yang sempurna bahwa Dia adalah Tuhan semua manusia. Jadi firman-Nya yang berkata di dalam kisah dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan itu tidak pilih-pilih orang. Tidak lihat dompetmu tebal, dompet tipis, dompet kosong, dompet robek. Tidak masalah. Semua dikasihi Tuhan. Karena kita ini semua ciptaan Tuhan dan kita berharga di mata Tuhan. Itulah Tuhan yang baik. Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan Tuhan itu harus dialami. Jadi kalau Anda bilang Tuhan Maha Kuasa, sementara Anda tidak pernah mengalami kuasanya, sabar dulu, Bung. Jangan-jangan Anda cuma mempercayai buku, ya. Atau mungkin Anda berkata Tuhan itu pengasih dan penyayang, tapi Anda tidak pernah merasakan kasih-Nya. Kalau Pak Samsul sudah merasakan, sekalipun istilahnya latar belakangnya dia hidup dengan kebencian kepada Tuhan Yesus, artinya itu sebuah kejahatan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan itu, dan Tuhan Yesus datang menolong dan menyelamatkan dia. Luar biasa sekali, ya. Dan teman-teman, sebelum terlambat, waktu kita singkat, carilah Tuhan, supaya Anda bisa mengalami kuasa-Nya, Anda bisa mengalami kasih-Nya, dan Anda juga bisa diselamatkan, karena yang terpenting adalah kita bisa pulang ke surga. Dengarkan, karena hanya Tuhan yang baik yang bisa bawa kita ke surga. Kalau Tuhannya jahat, Tuhannya artinya tidak mengasihi manusia, maka Dia adalah Tuhan yang tidak bisa membawa kita ke surga. Dan Tuhan yang baik itu telah dinyatakan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Jadi inilah kesaksian yang luar biasa, dan teman-teman juga boleh dukung Pak Samsul supaya Pak Samsul di usianya yang sudah tidak muda lagi, usia beliau sudah 77 tahun. Tapi beliau dengan begitu semangat untuk menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil. Beliau pernah jadi pendeta selama puluhan tahun, dan sekarang ini mengajar sekolah minggu. Sekolah minggu ini bukan hanya untuk anak-anak yang masih sekolah, tetapi sekolah minggu sampai kepada usia tidak terbatas. Itulah yang dilakukan oleh seorang Bapak Samsul, Bapak Muhammad Samsul Islam. Dan luar biasa, terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Doa kami buat teman-teman semua bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Doa kami juga buat Pak Samsul, supaya kasih karunia Tuhan semakin berlimpah dan semakin semangat dan punya roh yang menyala-nyala sampai kepada Tuhan panggil kita pulang ke surga. Terima kasih Pak Samsul buat kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapak, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan. Amin.